Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jianti Hangga Syahna dengan NPM 1022-1972 dari kelas 4EA27 Regional Kalimalang. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai resiko kredit. Apa sih resiko kredit itu? Resiko kredit merupakan jenis resiko yang paling umum dihadapi oleh lembaga keuangan, khususnya bank. Karena berkaitan langsung dengan aktivitas utama bank, yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Resiko ini muncul ketika debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjamannya baik pokok maupun bunga. Adapun kategori pinjaman di dalam perbankan, yaitu yang pertama ada retail atau eceran, di mana besar pinjamannya adalah di bawah 5 miliar. Contohnya kredit kendaraan seperti motor dan mobil, dan KPR atau kredit pemilikan rumah. Yang kedua ada komersial atau usaha menengah, di mana besar pinjamannya adalah 5 miliar sampai 50 miliar. Contohnya yaitu kredit untuk UMKM yang berskala menengah. Yang ketiga ada korporat, di mana besar pinjamannya yaitu lebih dari 50 miliar. Contohnya yaitu perusahaan besar seperti Coca-Cola, Gudang Garam, Transmart, Garuda, dan lain sebagainya. Ketika bank melakukan penjualan, yang dijual misalnya adalah fasilitas kredit seperti kredit motor atau mobil, data nasabah atau calon debitur akan dibawa oleh tim marketing dan diserahkan ke Departemen Manajemen Risiko untuk diolah dan dikelola oleh analisis kredit. Data apa aja sih yang dilihat oleh analisis kredit? Yaitu antara lain ada dokumen demografi yang berupa KTP dan KK. Tujuannya untuk memverifikasi identitas dan domisili nasabah. Yang kedua ada dokumen finansial yang berupa slip gaji atau rekening koran. Tujuannya untuk mengukur kemampuan dalam membayar cicilannya nantinya. Yang ketiga ada dokumen kolateral atau jaminan. Ini biasanya berupa BPKB untuk kendaraan, SHM untuk rumah, dan SIUP untuk usaha. Tujuannya sebagai jaminan apabila terjadi gagal bayar. Adapun kolektibilitas atau tingkat tunggakan, resiko harus ditekan, idealnya hingga 0. Kolektibilitas adalah jumlah hari tertunggak dalam pembayaran pinjaman yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kolektibilitas 1, yaitu 0 hari, tidak ada keterlambatan. Kolektibilitas 2, 1-89 hari, kolektibilitas 3, 90-119 hari, kolektibilitas 4, 120-179 hari, dan yang terakhir, kolektibilitas 5, lebih dari 180 hari. Kolektibilitas 5 ini beresiko sangat tinggi sehingga disebut non-performing loan atau NPL yang berakibatkan kredit macet. Contohnya, kredit disetujui tanggal 10 April dan jatuh tempo setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya, maka itu akan masuk ke dalam kategori keterlambatan. Adapun contoh dari resiko kredit. Yang pertama, nasabah gagal membayar cicilan pinjaman. Yang kedua, bank memberikan pinjaman melebihi kemampuan finansial nasabahnya sehingga nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan korporat mengalami kebangkrutan dan tidak dapat membayar kewajibannya. Yang keempat, ada obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh negara, seperti surat utang negara atau SUN di Indonesia. Yang kelima, resiko kedaulatan, yaitu resiko yang terkait dengan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang keempat, ada resiko konsentrasi, yaitu terjadi ketika bank hanya berkonsentrasi pada suatu kelompok pinjaman tertentu. Misalnya membiarkan 60% pinjaman terkonsentrasi di segmen korporat, padahal harusnya seimbang antara retail, komersial, dan korporat.
Totalnya 33% untuk masing-masing. Yang ketujuh ada penipuan. Contohnya adalah nasabah yang memberikan KTP palsu dan menghilang setelah dana pinjamannya cair tanpa membayar kembali hutangnya. Penipuan ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu melibatkan kerjasama antara marketing dan analisis kreditnya. Lalu di faktor eksternalnya yaitu melibatkan pelanggan atau karyawan yang memalsukan slip gaji. Sekian penyampaian materi tentang risiko kredit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!